Halo semuanya, oke jadi belakangan ini gue melihat kalau ada sebuah animasi lokal yang cukup menarik perhatian banyak orang dikarenakan memiliki kualitas animasi dan juga visual yang cukup memukau. Yes, animasi yang gue maksud adalah Komarong. Nah memangnya ini animasi apaan? Well, Komarong sendiri merupakan sebuah proyek animasi lokal yang dibuat oleh Ida Bagus Aditya Wardana dan juga Gilang Bagaskara serta dikerjakan oleh sebuah rumah produksi di wilayah Batam yang bernama Infinity Studio. Gue sendiri nggak bisa menemukan informasi yang pasti soal background dari kreator animasi ini, namun untuk studio yang membuatnya, bisa dibilang mereka ini merupakan studio yang telah berdiri sejak lama dan juga telah mengerjakan berbagai proyek animasi besar. Berdasarkan website resmi mereka, studio ini telah mengerjakan banyak animasi yang mayoritas diantaranya merupakan animasi-animasi buatan studio Disney dan juga layanan streaming Netflix. Nah, untuk proyek animasi mereka yang sedang akan kita bahas kali ini, Komarong sepertinya merupakan proyek animasi lokal pertama mereka dengan skala dan ambisi yang cukup besar. Animasi ini pertama kali muncul ke publik pada bulan April kemarin, tetapi mereka sebenarnya sudah ada sejak tahun 2025 dan bahkan mereka masuk ke dalam sebuah acara pameran berskala global di Singapura yang bernama Asia TV Forum and Market atau ATV. Pada acara itu, Komarong bersama dengan animasi lokal lainnya yang bernama Galeo Anak Segara berhasil menarik perhatian berbagai pihak internasional. Untuk kasus Komarong, ia dilirik oleh sebuah studio animasi asal Taiwan yang bernama Santos Animation, di mana mereka mengatakan kalau Komarong ini memiliki visual yang sangat menarik dan memiliki potensi besar untuk bekerja sama dengan mereka dalam membangun pasar yang lebih luas lagi. Dengan basis itulah, ketika animasi Komarong akhirnya muncul ke publik, banyak media langsung menyorot kalau animasi ini telah berhasil menarik pasar internasional dan sekaligus memiliki kualitas yang sangat menjanjikan. Tidak hanya itu saja, ketika teaser pertama dari animasi ini muncul, banyak orang cukup mengapresiasi kualitas visual dari animasi ini. Mereka menganggap kalau visual dari animasi ini terlihat sangat indah dan agak mirip seperti salah satu video game yang bernama Kena Bridge of the Spirit. Nah, tapi dari itu semua, satu hal yang sepertinya kurang mendapatkan perhatian dari banyak orang adalah keterlibatan pemerintah dalam pembuatan dan juga pemasaran dari animasi ini. Ya, kalian nggak salah dengar. Salah satu lembaga pemerintahan kita, yaitu Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud, itu terlibat dalam proyek animasi ini dalam segi dana dan juga distribusi. Tidak hanya itu saja, Kemendikbud sendiri bahkan juga telah mengembangkan sebuah platform streaming yang bernama Indonesiana TV, yaitu sebuah platform yang menyediakan berbagai macam karya buatan anak bangsa. Platform ini tersedia di Play Store dan kalian bisa menikmati semua isi konten di dalamnya secara gratis. Jujur ketika gue mengetahui platform ini, gue cukup terkejut karena ternyata ada cukup banyak sekali animasi lokal yang telah dibuat dan bisa kita tonton di platform ini. Jadi ya di tengah hiruk pikuknya kita dengan berbagai berita yang menyebalkan dari pemerintahan kita, setidaknya ada satu kabar baik dari mereka yang harus kita apresiasi. By the way, gue gak disponsor atau dibayar sama sekali oleh mereka ya, dan gue mempromosikan ini semua secara cuma-cuma. Nah, setelah melihat background itu, lalu bagaimanakah isi dari animasi ini? Animasi ini menceritakan tentang apa sih? Dan apakah animasi ini memang sebagus apa yang dikatakan oleh banyak media? Nah, jadi Komarong sendiri bakal menceritakan petualangan dari seorang gadis yang bernama Komang bersama dengan seorang arwah penjaga keseimbangan yang bernama Barong untuk bisa mencari serpihan kekuatan dari Barong yang telah tercerai-berai pasca pertarungannya di masa lalu ketika ia melawan musuh bebuyutannya, yaitu Kala Geni, seorang iblis api yang menyebarkan aura jahat dan juga amarah ke seluruh dunia. Nah, dalam perjalanan itu, keduanya harus melewati berbagai ujian agar bisa mendapatkan serpihan kekuatan tersebut, serta mereka juga akan dihadang oleh dua bawahannya Kala Geni yang bernama Merta dan juga Celukuk. Seperti yang sudah bisa kalian duga, yes, animasi ini membawakan unsur Nusantara yang sangat kental. Gak hanya dari dunia dan juga detail lingkungannya saja, mereka juga membawakan beberapa mitologi dan cerita rakyat Indonesia, mulai dari sosok Barong yang gue yakin baik dari kalian pasti sudah familiar dengan makhluk yang satu ini, hingga cerita rakyat seperti Roro Jonggrang, itu juga sempat mereka singgung ke dalam animasi ini. Secara konsep, menurut gue mereka berhasil menghadirkan sebuah premis yang cukup menarik. Petualangan dalam mencari serpihan kekuatan yang hilang, itu memang bukan premis yang baru, tetapi premis ini terbilang sangatlah sesuai dengan dunia Nusantara yang mereka coba bawa. Nah, walaupun demikian, sayangnya hal ini tidak disertai oleh eksekusi cerita yang baik.
Salah satu masalah terbesar dari animasi ini adalah mereka tidak memberikan background sama sekali terhadap karakter manusianya. Mau itu Komang ataupun Merta, keduanya sudah langsung terjun ke dalam cerita tanpa adanya latar belakang. Bahkan sampai film ini selesai, mereka tidak pernah menyinggung soal background dari kedua karakter tersebut. Ini jelas menjadi sangat bermasalah karena dengan tidak adanya background itu, gue sebagai penonton menjadi tidak bisa menangkap kesan emosional kenapa mereka mau terlibat dalam semua ini. Hal ini pun berimbas dengan tidak adanya konflik individu yang bisa membuat kisah ini menjadi lebih emosional dan juga lebih kaya. Satu-satunya karakter yang memiliki background dan konflik individu di sini adalah Barok saja. Konfliknya di sepanjang cerita ini adalah dari mimpi buruknya mengenai bagaimana jadinya kalau Komang berhasil ditangkap oleh musuh bebuyutannya, yang mana hal itu merupakan bagian dari pembangunan hubungan emosionalnya bersama dengan Komang. Nah, tapi dikarenakan Komang tidak memiliki background sama sekali, hubungan dari kedua karakter ini pun akhirnya terasa agak hampa. Selain itu, hal lain yang juga kurang bagus dari cerita di animasi ini adalah rintangan yang dihadapi oleh Barong dan juga Komang. Menurut gua, rintangan yang dihadapi oleh kedua karakter ini seharusnya hanya dari ujian ketika mereka ingin bisa mendapatkan serpihan kekuatan itu saja, dan mereka tidak perlu menambahkan kedua karakter antagonis ini. Dengan arahan tersebut, mereka bisa lebih berfokus dalam mendalami hubungan antara Barong dan juga Komang lewat berbagai ujian yang bersifat tes mental, ketulusan hati, dan juga kepercayaan terhadap rekan mereka. Dan hal terakhir yang gue agak sayangkan dari aspek ini adalah mereka tidak bisa memasukkan kisah atau mitologi Indonesia ke dalam cerita secara proper. Apa yang gue maksud di sini adalah terdapat satu momen di mana mereka mencoba untuk menjelaskan soal kisah Roro Jonggrang, tetapi bagaimana mereka menjelaskan kisah tersebut itu sudah seperti sedang memberikan presentasi ketimbang memberikan penjelasan yang sesuai dengan jalannya cerita. Seharusnya mereka bisa menambahkan kisah-kisah itu ke dalam setiap candi yang menyimpan serpihan kekuatannya Barong. Jadi ketika keduanya sampai di suatu candi, mereka bisa menjelaskan soal latar belakang dari candi tersebut beserta sedikit kisah fiksi tambahan untuk bisa mengkaitkannya ke dalam keseluruhan cerita dari animasi ini. Nah, kalau dari segi karakter, aspek yang satu ini hampir tidak jauh berbeda dengan aspek sebelumnya. Masalah terbesar yang dimiliki oleh karakter-karakter di animasi ini adalah mereka nggak memiliki penokohan yang menarik. Mau itu pihak protagonis ataupun antagonis, mereka semua benar-benar terasa satu dimensi dan gak memiliki lapisan sama sekali. Untuk pihak protagonis, kita memiliki Komang yang hanya digambarkan sebagai gadis periang dan pemberani tanpa adanya kekurangan ataupun konflik individu. Sedangkan untuk Barong, ia digambarkan sebagai makhluk yang peduli terhadap Komang dan juga manusia. Tetapi karakternya ini terbilang agak aneh dan kurang konsisten, terutama di episode kedua di mana mereka mencoba untuk menyampaikan sebuah pesan moral berupa jangan menilai orang lain dari penampilannya, tetapi pesan itu disampaikan lewat penggambaran karakter Barong yang tidak konsisten dan cenderung sangat aneh untuk keseluruhan cerita. Untuk pihak antagonis, gue merasa kalau hanya karakter Kala Geni saja yang terasa mendingan dari mereka bertiga karena kemunculannya sendiri hanya ada di awal dan di akhir cerita saja, yang memiliki desain yang cukup keren dengan aura yang agak mengintimidasi, walaupun ada satu momen di mana ia mengeluarkan sebuah lelucon yang sangat cringe. Nah, tapi untuk kedua bawahannya, sumpah bro, ini berdua bener-bener kacau banget sih asli. Jadi ya, singkatnya, kedua karakter ini digambarkan sebagai karakter relief atau tukang lawak, di mana mereka seringkali berkelahi dan membenci satu sama lain. Kalau kalian pernah menonton sinetron dan melihat dua orang penjahat yang memiliki sifat bodoh dan saling berantem di sepanjang cerita, ya, basically mereka berdua ini sama persis lah dengan penggambaran tersebut. Kerjaan mereka cuma berantem dan mencoba untuk memberikan hiburan lewat tingkah konyol mereka yang sebenarnya nggak begitu lucu. Sebenarnya ada satu momen di mana mereka mencoba untuk bersatu untuk bisa menjadi lebih kuat. Tapi ya, pada akhirnya momen itu kembali dirusak oleh chemistry mereka yang dibangun hanya atas lelucon saja. Nah, setelah melihat itu semua, lalu bagaimanakah dengan kualitas animasi dan juga visualnya? Apakah memang sebagus itu? Well, buat gua, aspek yang satu ini setidaknya merupakan hal yang paling mendingan dari animasi ini, tapi tetap saja mereka juga memiliki beberapa isu di dalamnya. Dari segi visual, animasi ini awalnya terlihat sangat memukau di video teaser, namun ketika kita melihat keseluruhan animasinya, gue yakin baik dari kalian pasti bakal merasa kalau ini semua bakal terkesan biasa saja. Detail tanahnya masih terlihat sangat kasar, lingkungannya tidak se-imersif dan sedetail di video teaser, dan untuk pemandangan candinya sendiri bisa dibilang
yang ini masih terlihat cukup oke, walaupun terasa agak soulless atau kosong. Nah, untuk desain karakter, buat gua ini adalah aspek terbaik dari animasi ini. Hampir semua karakter di animasi ini memiliki desain yang sangat menarik, terutama dari karakter Komang. Desain manusianya ini terlihat sangat bagus, di mana mereka mampu mengcapture sosok perempuan yang elegan namun pemberani. Hal ini pun berlaku kepada desain transformasinya, di mana ia terlihat cukup badass dan ikonik, serta ini semua dibantu oleh adegan transformasinya yang dianimasikan dengan sangat bagus. Paling ya, satu-satunya karakter dengan desain yang paling buruk dari animasi ini adalah si Merta. Ya, gue tahu desainnya ini memang bertujuan untuk semakin mempertegas bahwa ia adalah karakter yang sangat bodoh dan tidak serius, tapi tetap saja buat gue penggambaran karakternya ini terkesan agak ketinggalan zaman dan terlalu mengutamakan satu trait saja. Dan yang terakhir adalah dari segi pergerakan animasinya. Serial ini memiliki pergerakan animasi yang sengaja dibuat patah-patah agar ia terlihat seperti gaya animasi yang sedang trending belakangan ini, yaitu gaya animasi ontus. Secara eksekusi, ini sebenarnya sudah terbilang cukup baik, walaupun ada beberapa momen di mana pergerakan animasinya itu malah terlihat sangat halus. Gua gak tahu pasti apakah itu disengaja atau terjadi sebuah kesalahan, tapi buat gua, perubahan kecil itu malah membuat pergerakan animasinya ini terkesan kurang konsisten. Oh ya, sama satu lagi, gue mau menyorot soal penulisan dialog dari animasi ini, di mana gue melihat kalau ada beberapa dialog yang justru malah menggunakan kata-kata modern. Ini jelas sangat bermasalah, karena seperti kita tahu, Komaro mengambil latar waktu pada zaman dahulu, dan maka dari itulah seharusnya film ini bisa memiliki dialog yang istilahnya kayak baku full gitu, nggak usah nambah-nambahin kata-kata yang kedengaran tuh lebih cocok ke zaman sekarang ketimbang zaman dahulu. Tapi ya, itu semua hanyalah pendapat gue pribadi saja. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini merupakan animasi yang bagus atau tidak? Tulis pendapat kalian. Sebelum menutup video, gue pengen ngasih pesan aja kalau video ini bukanlah hinaan atau hujatan, melainkan lebih ke sebuah opini dan juga kritikan terhadap animasi ini. Gue memang bukanlah seorang animator maupun pernah membuat animasi dengan skala sebesar ini, tetapi gue pribadi adalah orang yang sangat mencintai animasi, terutama animasi lokal. Apa yang gue lakukan di sini merupakan bukti kecintaan gue terhadap animasi ini. Karena kalau andaikan gue memang tidak peduli dengan animasi lokal, gue pasti gak bakal membuat tuh video-video review soal animasi lokal yang gue yakin banyak orang tahu. Ya, gue cuma berharap agar animasi lokal kita tuh bisa terus berkembang lah dan tidak hanya stuck di situ-situ saja. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!